Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mari kita awali kuliah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi belajar kita pada hari ini bisa memberikan hasil yang terbaik dan menjadi jalan untuk kesuksesan kita. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Wah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang iklan. Nah, iklan itu adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan ketika telah melakukan suatu proses produksi. Teman-teman di sini ada yang tahu apakah iklan itu? Saya, Pak. Ya, silakan. Iklan adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan promosi mengenai produk, layanan, atau ide tertentu kepada halayak luas dengan tujuan mempengaruhi atau mendorong tindakan tertentu. Seperti pembelian atau penggunaan layanan, iklan biasanya disebarluaskan melalui berbagai media seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan media sosial. Baik, dari jawaban Alik tadi, kita punya beberapa poin ya teman-teman. Jadi yang pertama, iklan itu untuk tujuan promosi atau memperkenalkan. Kemudian yang kedua tadi ada tujuan untuk menambah volume produksi. Baik, ada yang punya pendapat lagi tentang iklan? Saya, Pak. Ya, Elna, silakan. Iklan adalah bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, atau menginformasikan masyarakat mengenai suatu produk, layanan, ide, atau merek. Biasanya, iklan digunakan oleh perusahaan atau individu untuk memperkenalkan produk baru, meningkatkan penjualan, atau memperkuat citra merek di mata masyarakat. Baik, terima kasih Elna jawabannya. Beri tepuk tangan dulu untuk Elna. Ya, luar biasa. Jadi tadi ada tambahan ya dari yang disampaikan oleh Alik. Yang pertama tadi ada kata menarik di sana. Karena iklan itu diusahakan untuk menarik perhatian dari konsumen. Yang kedua tadi juga dilakukan untuk membujuk. Membujuk untuk melakukan sesuatu. Tapi sayangnya teman-teman, kalau kita lihat iklan yang ada sekarang ini ya, iklan itu sudah tidak menarik dan kadang itu di luar dari etika. Kalian penasaran tidak untuk etika dalam periklanan? Ya. Baik, nanti kita bahas satu persatu ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya iklan yang beretika dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Karena yang namanya iklan itu biasanya dia kan pengen mengunggulkan produknya kan, dan kebanyakan ada yang iklan itu justru akan menjatuhkan, padahal kompetitor itu dia bukan lagi sebagai pesaing, akan tetapi sebagai mitra. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau membuat iklan. Iklan yang pertama itu harus sesuai dengan standar etika. Standar etika itu adalah dengan menjaga integritas dan kejujuran setiap iklan. Artinya bahwa iklan yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan kondisinya. Jangan sampai nanti akan ada iklan yang dia ada kebohongannya, misalnya kayak gitu. Atau ternyata produk yang dihasilkan itu dia ada kandungan-kandungan bahan kimia yang berbahaya, namun tidak disebutkan di dalam produknya, dan itu sangat berbahaya. Contohnya nih, misalnya teman-teman, ada makanan yang mungkin mengandung garam yang tinggi, dan itu harusnya ada tulisan tidak cocok untuk orang yang darah tinggi, misalnya kayak gitu. Atau mungkin ada produk makanan yang itu tidak sesuai dengan
ibu yang sedang menyusui atau ibu yang sedang mengandung seperti itu. Nah, itu harus disampaikan agar orang yang mengonsumsi produk kita itu nanti juga dia tetap sehat seperti itu. Kemudian yang kedua, ini harus mematuhi regulasi dari pemerintah. Regulasi dari pemerintah itu sudah melarang untuk saling menjatuhkan, teman-teman, gitu ya. Jadi saling menjatuhkan, menjelek-jelekan, black campaigns, kalau mungkin yang kita kenal itu tidak diizinkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, iklan itu harus ada tanggung jawab sosial. Artinya bahwa iklan itu mengajak kepada yang melihat itu untuk ini melaksanakan tanggung jawab sosial. Misalnya nih, ada iklan yang di sana muatannya itu untuk menjaga kebersihan, misalnya gitu. Contohnya adalah iklan mencuci tangan atau sabun untuk mencuci tangan, seperti itu. Di sana bisa menggunakan ini prinsip tanggung jawab sosial ini. Di sana kita bisa mengajak yang melihat kita atau penonton untuk melakukan tindakan seperti yang kita lakukan, misalnya gitu, dengan mencuci tangan, kayak gitu ya. Kemudian ada lagi nih, misalnya ada tentang iklan atau produk yang membahas tentang budaya untuk saling menghormati, misalnya kayak gitu ya. Misalnya nanti ketika ada Idul Fitri atau mungkin ada Natal seperti itu, di sana ada tuh ajakan untuk saling menghormati satu sama lain. Ya, di bagian tengah ini teman-teman, saya ingin kalian nanti akan berdiskusi tentang seperti apa sih iklan yang kurang sesuai dengan etika. Kemudian nanti kalian harus mempresentasikan tentang iklan itu. Kalian boleh mencari beberapa contoh tentang etika yang tidak sesuai dengan kaidah etika bisnis Islam maupun etika bisnis konvensional. Nanti kalian bisa presentasikan di depan. Baik, saya akan membagi kelompok. Nanti silahkan setiap kelompok itu berdiskusi. Saya akan bagi menjadi satu kelompok itu 4 orang, gitu ya. Cara saya membagi adalah dengan berhitung, ya, berhitung 1 sampai 4. Nanti yang nomor atau angkanya sama, nanti silakan bergabung. Ya, silakan mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang sudah mendapatkan kelompok, sekarang silakan mulai untuk berdiskusi ya semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan presentasinya dari kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1, silakan maju ke depan semuanya. Ya, ayo maju. Baik, teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang iklan yang tidak beretika. Adalah iklan yang melanggar norma sosial, etika, atau hukum yang berlaku. Iklan yang tidak beretika seringkali manipulatif, menyesatkan, atau bahkan merendahkan. Nah, contoh yang pertama adalah iklan Lifebuoy. Iklan Lifebuoy adalah iklan yang merendahkan, yaitu menampilkan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu seperti gender, ras, atau agama. Nah, pada iklan Lifebuoy ini, di dalam iklan tersebut terlalu menampakkan kekurangan atau kelemahan dari suatu daerah, yaitu NTT. Contoh yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Iklan yang kedua yaitu Grab Bike. Dalam iklan tersebut, iklan itu terlalu ekstrim, yaitu dengan memperlihatkan seorang perempuan tengah berjalan, kemudian sekujur tubuhnya dipenuhi luka. Ternyata perempuan tersebut berubah menjadi zombie. Banyak penonton yang mengatakan bahwa iklan tersebut tidak layak untuk dipertontonkan. Apalagi setelah itu ia dipanggil oleh ojek online atau kemudian lebih memilih untuk menggunakan Grab Bike. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faiz. Berikutnya adalah iklan mie sedap. Iklan mie sedap menuai kontroversi karena dianggap melecehkan profesi guru. Dalam iklan tersebut, seekor ayam terlihat di atas kepala seorang guru. Dan itu karena ayam di atas kepala itu tidak sopan. Baik, berikutnya yaitu contoh iklan yang kurang beretika yaitu Jet Avian. Jet Avian juga pernah membuat sebuah iklan yang menimbulkan kontroversial
Sebetulnya tidak ada masalah dengan klaim super keringnya, akan tetapi cara memperlihatkan cepat keringnya tersebut yang dinilai kurang baik. Di dalam iklan tersebut terdapat talent perempuan terlihat mengangkat dress secara eksplisit dan sampai ke paha dikarenakan mempertontonkan aurat. Ya, demikian tadi teman-teman presentasinya. Setelah kalian melakukan eksplorasi sendiri, ketika kalian melihat sendiri, kalian kan sekarang menjadi lebih paham bagaimana etika yang tidak sesuai dengan kaidah atau etika bisnis, baik itu etika bisnis konvensional maupun etika bisnis Islam. Nah, teman-teman bisa kita simpulkan ya bahwa iklan yang tidak sesuai dengan etika bisnis, baik itu Islam maupun konvensional, itu diantaranya adalah iklan yang menjatuhkan tadi ya, iklan yang menjelekkan kompetitornya gitu. Meskipun dengan hanya simbol-simbol atau kode itu tetap tidak diizinkan. Kita harus selalu memahami bahwa yang namanya kompetitor atau pesaing itu adalah mitra kita gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah iklan tadi yang tidak boleh menunjukkan bagian badan atau mungkin terlalu vulgar atau terlalu seksi, misalnya seperti itu ya. Contohnya tadi disebutkan di iklan Jet Avian gitu ya. Mungkin terkadang juga di luar sana itu ada iklan, mungkin ada iklan rokok atau iklan sepeda motor yang penjualnya itu sales promotion girl gitu ya. Yang kadang mereka pakaiannya kurang sesuai seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi tidak boleh menjatuhkan salah satu profesi kayak gitu ya. Gitu. Misalnya tadi dicontohkan adalah dengan adanya seorang guru yang di atas kepalanya itu ada ayamnya, dan itu kan menjatuhkan, apalagi profesi guru itu profesi yang menurut orang Indonesia itu kan profesi yang sangat mulia ya. Kayak gitu. Nah, itu direndahkan dengan ada kepala, di atas kepalanya itu ada ayamnya, itu juga merendahkan. Di Indonesia itu tidak sesuai seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, demikian tadi kuliah kita tentang iklan yang sesuai dengan etika bisnis sudah kita lalui bersama. Semoga bisa menambahkan pengetahuan kita, dan nanti yang paling penting adalah kita bisa mengaplikasikannya. Ketika kita mau membuat iklan, kita sudah tahu harus seperti apa. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, dan saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kuliah ini banyak kesalahannya, banyak hal yang tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, marilah kuliah pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Terima kasih semuanya. Akhirnya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.